memakmurkan bumi. Manusia mempunyai kewajiban kolektif yang manusia harus mengeksplorasi kekayaan bumi bagi kemanfaatan seluas-luasnya umat manusia. Maka sepatutnya lah hasil eksplorasi terdapat dinikmati secara adil dan merata dengan tetap menjaga kekayaan agar tidak punah sehingga generasi selanjutnya dapat melanjutkan eksplorasi itu. Jadi mengeksplor itu apa maksudnya ya? Mengolah gitu ya. Memanfaatkannya gitu ya. Oke, yang kedua apa? Pelihara bumi. Memelihara. Maksudnya dari apa tuh? Bahasa coba lanjut. Siapa Teh Mia atau siapa? Ya Pak. Lanjut memelihara aja. Bumi dalam arti luas termasuk juga memelihara akidah dan akhlak manusianya sebagai sumber daya manusia. Memelihara dari kebiasaan jahiliyah, yaitu merusak dan menghancurkan alam demi kepentingan sesaat. Karena sumber daya manusia yang rusak akan sangat potensial merusak alam. Oleh karena itu, hal semacam itu perlu dihindari. Nah, dari SDM-nya manusia-manusia itu dari segi akhlaknya. Jadi kalau akhlaknya tidak baik, tentunya akan merusakkan bumi gitu ya. Makanya agama Islam yang kita yakini itu mengajarkan bahwa manusia itu memiliki dua predikat ya. Itu sebagai hamba Allah, Abdullah, dan sebagai wakil Allah, Khalifatullah di muka bumi. Nah, jadi sebagai hamba Allah, manusia adalah kecil dan tak memiliki kekuasaan gitu ya. Hanya sebagian saja gitu ya. Jadi jangan merasa sombong, jangan merasa berkuasa gitu ya. Oleh karena itu tugasnya itu adalah hanya menyembah kepada Allah dan pasrah kepada Allah ya. Namun sebagai Khalifatullah, manusia diberikan fungsi yang sangat besar, yaitu apa seperti tadi. Sebagai wakil bumi memiliki tanggung jawab dan otoritas yang sangat besar ya. Tanggung jawabnya apa? Yaitu pengelolaan alam semesta untuk kesejahteraan umat manusia gitu ya. Karena A dan TT alam semesta itu memang diciptakan ya untuk manusia gitu ya. Tentunya sebagai wakil Tuhan ya manusia juga diberi otoritas ketuhanan ya. Menyebarkan rahmat Tuhan, menegakkan kebenaran, membasmi kebatilan, menegakkan keadilan, dan bahkan diberi otoritas bagi yang melanggarnya gitu ya. Nah, sebagai hamba manusia ya, sebagai hamba manusia itu adalah kecil maksudnya. Tetapi sebagai khalifah Allah, manusia memiliki fungsi yang sangat besar, tanggung jawab yang besar. Jadi manusia itu ya karena diberikan tugas sebagai khalifah, tentunya Allah memberikan anugerah kepada kita dengan memberikan kelengkapan psikologis yang sempurna gitu ya. Akal, hati, syahwat, dan hawa nafsu. Tentu semuanya itu sangat memadai bagi manusia untuk menjadi makhluk yang terhormat dan mulia. Di samping juga sangat potensial untuk terjerumus sehingga pada posisi lebih rendah dibanding binatang. Tugas manusia yang selanjutnya adalah apa? Tujuan manusia diciptakan. Jelas dah ayatnya atau barangkali sudah hafal semuanya ya dan Teteh? Enaknya dipanggil Teteh atau Akang Ece? Ya silakan, ada yang mau baca? Ya, Permana Pak, saya. Ya, semangat Permana, mangga. Dengan terjemahnya langsung. Ya Pak. Wa ma khalaqal jinni wal insa illa liya'budun. Artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Quran surat Al-Zuriyat ayat 56. Az-Zariyat. Ya. Kalau Dzuriyat nanti beda lagi artinya.
Ya, betul. Tujuan pencipta manusia tentu yang paling utama adalah untuk beribadah ya dan bertakwa kepada Allah. Jadi pada umumnya manusia itu adalah diciptakan untuk ibadah gitu ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, menyembah kepadaku gitu ya. Ya, telah dijelaskan bahwa dalam ayat ini Adzariyat ayat 56 ya. Jadi Allah menciptakan manusia dan jin itu semata-mata agar beribadah kepadaku ya. Jadi Allah menciptakan manusia itu bukan hanya sekedar untuk tidur, bekerja, makan nantinya. Jadi untuk melengkapi bumi ini dan beribadah kepadanya. Dalam tafsir Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah ya, jelaskan bahwa tujuan Allah menciptakan kita ya, manusia serta jin dan makhluk lain di bumi adalah semuanya adalah untuk ibadah kepadanya. Jadi Allah tidak mungkin menciptakan makhluk begitu saja tanpa adanya pelarangan atau perintah. Jadi tujuannya adalah Allah itu mendidik ya untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Berarti aktivitas kita itu harus diniatkan karena Allah itu akan bernilai ibadah. Karena ibadah itu terbagi kepada dua, bukan saja ritual saja. Ini kelihatan enggak tulisannya, Akang, Ece? Apa itu pengertian dari ibadah? Ada yang bisa menyimpulkan? Ibadah murni. Ya. Ibadah murni adalah ibadah yang telah ditetapkan, Pak. Jadi sudah ditetapkan dari sananya, tidak bisa dirubah. Contohnya seperti apa katanya? Ibadah yang tidak bisa dirubah-rubah, Pak, seperti sholat misalkan. Nah, kalau ibadah selanjutnya secara umum apa? Pengabdian, Pak. Jadi kayak belajar, Pak, pengabdian. Terus bekerja, betul ibadah gitu ya. Jadi intinya segala aktivitas yang positif diniatkan karena Allah, mencari ridha Allah itu akan menjadi ibadah gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan menciptakan mereka untuk beribadah tentunya diberikan kita potensi-potensinya gitu ya. Ibadah ini adalah seolah-olah kita hadir di hadapan Allah Rabbul Alamin itu dengan kerendahan diri, dengan penghambaan kepadanya gitu ya, serta kebutuhan sepenuhnya. Jadi bahwa yang dimaksud dengan menciptakan ya, Allah menciptakan untuk menciptakan kita itu adalah untuk beribadah ya. Tentunya Allah memberikan potensi-potensinya gitu ya. Ibadah yang dimaksud adalah kehadiran di hadapan Allah Rabbul Alamin dengan kerendahan diri dan penghambaan kepadanya serta kebutuhan sepenuhnya. Jadi maksudnya kalau yang secara murni yang sudah diterapkan ya seperti potensi untuk ruku, untuk sujud itu sudah dicontohkan gitu ya. Seperti zakat, haji dan sebagai puasa, menahan diri dari lapar dan haus gitu. Jadi hakikat ibadah itu intinya adalah menempatkan diri seseorang dalam kedudukan, kerendahan dan ketundukan serta mengarahkan ke arah makom Tuhannya.
Nah, inilah yang dimaksud oleh para ahli tafsir yang menafsirkan kata ibadah dengan makrifat yang dihasilkan oleh ibadah. Jadi yang dimaksud pengertian dari tujuan ini tentunya yang bertujuan kesempurnaan bagi ciptaan, ya. Kita sebagai makhluknya, bukan sebagai sang pencipta. Oke, masih semangat? Masih, Pak. Masih, Pak. Ini ayatnya tentang apa? Kemudahan. Suma rodanahu asfala safilin. Itu maksudnya apa? Yang tidak beribadah, tidak bertakwa, Pak, yang akan dimasukkan ke tempat yang serah-serahnya, yaitu neraka, Pak. Ya, betul, yang mengabaikan perintah dan larangannya itu. Ini ada satu pendapat, ya, Khairullah mengatakan bahwa ibadah itu pada hakikatnya ada 3 hal. Yang pertama, membina diri, mensucikan diri, dan mengisi diri dengan sifat-sifat terpuji, perbuatan baik, dan perbuatan berpahala. Apa yang dimaksud dengan membina diri? Itu adalah mendidik dirinya untuk membina hubungan dengan sesama. Ini mungkin kaitannya dengan ibadah secara umum. Anda dengan teman Anda dengan orang tua Anda, keluarganya, dengan masyarakat di sekitarnya, gitu ya. Harus ada interaksi. Terlebih lagi dengan lingkungan dan ciptaannya. Aduh, ini ada yang paham. Semangat nih, lanjut. Maaf, Pak, ada bersin. Oh, ada bersin. Pak, lanjut. Lanjut ya. Nanti di mute aja ya kalau mau bersin. Lalu Ya, ada Pak, istilah yang kedua itu mensucikan diri. Maksudnya di sini adalah mensucikan dari perbuatan-perbuatan kotor, gitu. Dan membersihkan diri tentunya dari perbuatan dosa. Nah, yang terakhir, mengisi diri dengan sifat-sifat terpuji, ya, perbuatan baik dan perbuatan berpahala. Ya. Jadi saya ulangi, ibadah itu apa? Hakikatnya apa? Yang pertama membina apa? Ya, terus yang kedua mensucikan diri. Lalu mengisi diri dengan sifat-sifat terpuji, alak-alak yang terpuji. Ini kira-kiranya menjelaskan tentang apa? Silakan baca. Jadi orang yang melampaui batas, ya, itu akan dihinakan, yang tidak berpegang kepada tali Allah, ya, pada agama Islam, itu yang kita yakini. Semoga kita terhindar dari perbuatan ini. Sebelumnya kan dijelaskan bahwa ibadah itu adalah hal-hal yang positif, ya.